Salam jumpa kembali dengan dalam dunia IT dengan semangat berbagi ilmu dan berbagi pengalaman. Pada kesempatan kali ini saya mencoba berbagi tentang basic konfigurasi router MikroTik RB951 yang akan digunakan sebagai penghubung dua buah jaringan LAN yang menggunakan kabel dan satu buah jaringan wireless LAN untuk dijadikan sebagai titik akses point dan akan terhubung ke satu sumber internet atau ISP. Namun sebelum mulai, saya mengajak teman-teman, saudara-saudara, mari bantu channel ini untuk mengklik tombol subscribe dan like dan nyalakan lonceng notifikasinya agar dapat berkembang channel ini. Terima kasih jika sudah melakukan subscribe. Langkah pertama untuk membangun jaringan dengan menggunakan router MikroTik RB951 tentunya tidak asing bagi teman-teman IT yang biasa bergulat di dalam jaringan komputer, yaitu di tahap awal sebaiknya kita terlebih dahulu membuat topologi jaringan. Saat ini kebetulan saya sudah menyiapkan sebuah topologi jaringan yang telah saya rencanakan seperti ini misalnya. Nah, topologi jaringan seperti yang terlihat ini ya. Jadi router RB951 router MikroTik RB951 ini akan menghubungkan dua buah jaringan menggunakan kabel, yaitu dari Ether 2 ke ruang server dan Ether 3 menuju ke Lab 2 TKJ. Tentunya masing-masing ruangan itu ada switch dan satu lagi menuju ke wireless area yang ada di sekitar bengkel Lab 2 TKJ, dan Ether 1 tentunya terhubung ke sumber internet. Nah, ini topologi jaringannya. Nah, setelah kita membuat topologinya seperti ini ya, langkah berikutnya adalah kita menentukan IP address pada masing-masing interface. Seperti ini sudah ada ya, yang keluar dari masing-masing interface. Lalu kita juga membuat secara detail IP address-nya seperti yang di sini sudah dibuat seperti yang ditunjukkan pada dokumen ini. Nah, di sini dibuat secara detail. Jadi Ether 1 itu saya jelaskan sedikit. Ether 1 itu terhubungkan sumber internet itu secara DHCP client. Nanti settingnya pada MikroTik itu DHCP client untuk Ether 1, sedangkan Ether 2 itu IP-nya adalah 172.16.2.1 prefix 29 ya. Dan Ether 3 IP-nya adalah 192.168.20.2 prefix 24. Dan untuk WLAN-nya sendiri IP-nya adalah 10.15.20.2 prefixnya 26. Nah, seperti itulah rancangan IP address yang akan kita bangun pada jaringan dengan menggunakan satu buah router MikroTik ini ya. Oke. Nah, untuk mudah mengingatkan rekan-rekan ya, sebaiknya pada PC atau laptop yang akan kita gunakan di awal untuk melakukan konfigurasi, sebaiknya kita terlebih dahulu membuat beberapa
IP address ya yang akan kita konfigurasi nanti pada notepad yang seperti ini, sehingga nanti kita bisa langsung copy saja untuk masuk ke dalam masing-masing interface nanti. Nah, saya buatkan seperti ini di IP addressnya di dalam notepad. Nah, ini tujuannya untuk memudahkan kita, karena di ini cukup jendelanya cukup kecil, jadi bisa kita masukkan ketika nanti kita jalankan konfigurasi router menggunakan aplikasi Winbox. Oke, sampai tahap ini rancangan kita sudah kelar ya, sudah selesai. Langkah selanjutnya adalah kita mulai melakukan instalasi perangkatnya dengan menghubungkan kabel LAN atau Ethernet yang akan digunakan untuk keperluan konfigurasi router ini yang menggunakan PC atau laptop kita. Tentunya kita siapkan terlebih dahulu sebuah router Mikrotik RB951 yang seperti ini ya. Dan yang berikutnya dilengkapi dengan sebuah adaptor yang nanti akan digunakan untuk menghubungkan sumber arus listrik. Nah, seperti ini. Lalu berikutnya kita siapkan kabel sesuai dengan topologi tadi yang akan kita bangun. Di sini saya sudah siapkan ada kabel yang berwarna hitam, kabel Ethernet atau LAN yang berwarna hitam ya. Nanti kabel ini akan dihubungkan, warna hitam ini akan dihubungkan dari Ether 2 ke switch yang ada di ruang server. Kemudian yang warna biru ya, warna biru ini akan digunakan dari Ether 3 dari Mikrotik, dari router, dihubungkan ke switch ke ruang lab 2 TKJ. Dan yang satu lagi ya, kabel Ethernet atau kabel LAN yang warna putih ini saya gunakan untuk keperluan konfigurasi ya, untuk keperluan konfigurasi. Jadi saya nanti akan menggunakan di port 4 atau Ether 4 menuju ke laptop atau PC. Sedangkan satu kabel lagi sebagai sumber internet saya menggunakan kabel LAN atau Ethernet. Kabel LAN ini, Ethernet ini yang berwarna abu seperti ini. Oke, baik, seperti itu penjelasannya untuk masing-masing kabel dan perangkatnya. Nah, sekarang kita mulai melakukan menghubungkan. Pertama-tama kita mulai menghubungkan terlebih dahulu kabel yang akan kita gunakan atau kabel LAN yang akan kita gunakan untuk konfigurasi yang menuju ke PC atau laptop. Kita colokkan di port 4 atau Ether 4. Untuk keperluan konfigurasi pada router ini kita boleh melakukan beberapa port LAN yang ada di sini, port 2, 3, 4, 5. Nah, dan baru dihubungkan ke PC atau laptop. Saya menggunakan port 4 tujuannya agar di port 2 dan 3 tidak terganggu untuk menuju ke ruang server dan ruang lab 2 TKJ. Seperti itu. Kita sambungkan ke PC atau laptop. Lalu kita hubungkan atau nyalakan router ini ya dengan menghubungkan adaptor atau power supply-nya ke sumber listrik untuk menyalakan seperti ini. Oke, perhatikan dia sudah ada nada bip, itu pertanda bahwa router itu sudah terhubung dengan sumber listrik. Oke, berikutnya setelah router dinyalakan, kita memperhatikan indikator pada PC atau laptop kita, indikator network yang ada di sini. Nah, jika muncul di sini ada muncul indikator jaringan ya, indikator jaringan berwarna kuning, tanda seru warna kuning, artinya bahwa laptop dan router sudah saling berhubungan. Oke. Nah,
sebelum memulai masuk ke dalam konfigurasi, kita menunggu yang ini terhubung. Kita jalankan terlebih dahulu ini aplikasi untuk keperluan konfigurasi router ini, yaitu kita menggunakan Winbox. Sekali lagi, kita memerlukan atau menggunakan aplikasi Winbox. Saya menggunakan Winbox versi 3.18. Caranya, double klik di sini Winbox seperti ini, lalu klik Run. Ya. Oke, sekarang kita sudah masuk pada halaman atau pada menu Winbox untuk keperluan konfigurasi router Mikrotik. Nah, untuk masuk ke dalam router, kita connect menggunakan connect to, itu menggunakan MAC address. Ya, perhatikan, untuk masuk ke dalam router, jadi kita connect to itu menggunakan MAC address. Bisa juga dengan IP address kalau kita sudah ingat, ya, benar-benar ingat. Ya, tapi kali ini kita connect menggunakan MAC address. Nah, kita klik di MAC address, ya, lalu login usernya admin, tidak menggunakan password. Selanjutnya kita klik connect seperti ini. Oke. Nah, inilah tampilan yang atau menu-menu yang ada di dalam router Mikrotik RB951. Ya. Di tahap awal untuk keperluan konfigurasi, sebaiknya kita melakukan reset semua konfigurasi yang ada pada router ini sebelumnya. Jadi caranya, kita masuk ke menu sistem, lalu arahkan kursor ke menu reset konfigurasi. Di sini kita centang di no default konfigurasi dan do not backup. Selanjutnya klik reset konfigurasi, pilih yes. Nah, oke. Nah, begitu kita reset konfigurasi, router akan secara otomatis melakukan restart. Ya, sambil menunggu indikator sini routernya restart, kita sambil menunggu. Saya mencoba melihat kembali ke IP address, ingat-ingat kembali IP address tadi biar kita tidak lupa. Oke. IP addressnya ether 1 itu DHCP client, ether 2 ini 172.16.2.1/29, ether 3 192.168.20.2/24, dan WLAN-nya adalah 10.15.20.2/26. Oke. Nah, kalau routernya sudah menyala, lalu kita di sini kita langsung klik reconnect. Nah, atau kalau memang Winbox-nya belum muncul, kita boleh jalankan ulang Winbox-nya dengan cara sama seperti tadi langkahnya. Ya, kita jalankan kembali seperti ini. Kita klik run lagi, baru kita refresh. Nah, untuk mendapatkan MAC address, lalu kita klik di MAC address-nya. Sama seperti tadi, connect to itu menggunakan MAC address, login admin, ya, usernya admin tanpa password. Kita connect lagi. Oke. Nah, pertama-tama setelah kita melakukan reset, berikutnya kita memberi identitas kepada router itu sendiri. Memberi identitas atau memberikan nama pada router ini. Nah, nama yang ini, namanya router ini adalah Mikrotik. Nanti kita akan memberikan nama sesuai dengan selera kita, tapi mengacu pada topologi yang kita buat tadi. Oke, caranya untuk memberikan nama pada router ini, kita masuk ke menu sistem, lalu pilih identity. Nah, kita ganti Mikrotik ini menjadi sebuah nama yang akan kita gunakan nanti untuk memudahkan mengingat. Nah,
Saya kasih nama router ini misalkan adalah SMK, namanya SMK TKJ. Oke. Lalu klik OK. Nah, nama sini tadinya namanya Mikrotik, identitasnya sekarang terganti yaitu SMK TKJ. Langkah berikutnya, kita memberikan nama pada masing-masing interface yang akan kita gunakan pada topologi jaringan yang akan kita bangun nanti. Caranya kita masuk ke menu interface, lalu di interface listnya kita klik pada masing-masing interface sesuai dengan topologi tadi. Kita pertama-tama arahkan kursor ke Ether 1, double klik di Ether 1 di sini. Nah, di kolom name ini kita tambahkan Ether 1 ini spasi internet, karena Ether 1 ini terhubung ke internet. Klik OK kalau sudah. Lakukan hal yang sama untuk Ether 2 dan 3 serta WLAN-nya. Double klik di Ether 2 ya, name-nya ditambahkan di sini server, karena terhubung ke ruang server. Klik OK. Ether 3 double klik lagi di name-nya, spasi kita ketikkan namanya di sini adalah lab 2 TKJ. Lalu OK. Selanjutnya untuk WLAN satunya kita tambahkan di kolom name-nya. Di sini WLAN-nya yang tadi kita akan jadikan sebagai access point atau hotspot. Jadi kita masukkan di sini namanya hotspot. Ya, saya bikin hotspot. Lalu klik OK. Oke, sampai di sini nama dari masing-masing interface sudah kita buat. Kita tutup saja. Berikutnya setelah nama kita akan memasukkan IP address seperti yang telah kita rancang sebelumnya pada masing-masing interface. Caranya masuk di menu IP, klik menu IP, lalu klik address, pilih addresses. Oke. Nah, tadi yang dokumen atau catatan kita yang ada di Notepad itu kita boleh buka supaya kita bisa melihat. Oke, kita klik di sini. Nah, ini Notepad-nya. Oke. Nah, kita mulai di address list-nya kita mulai dari Ether 2, karena Ether 1 nanti itu kita lakukan DHCP client untuk mendapatkan IP internet. Oke, sekarang kita mulai dari Ether 2. Di address list ini kita klik tanda add atau tambah di sini warna biru. Kita klik add. Lalu di kolom address kita masukkan IP yang tadi di ini. Nah, kita tinggal bisa kopikan saja atau diketik juga boleh. Kita kopikan saja ini Ether 2-nya ini seperti ini, kita Ctrl C lalu kita paste di sini. Ctrl V. Oke. Lalu arahkan ini, perhatikan interface-nya diarahkan ke Ether 2 ruang server. Nah, klik setelah itu klik apply dan OK. Oke. Sekarang tambahkan, lakukan hal yang sama untuk Ether 3. Add lagi. Lalu Ether 3 tadi adalah ini 192. Kita boleh masukkan sini 192 ya. Kita masukkan di sini dengan cara ketik juga bisa. 192.168.20.1. Prefixnya adalah 24. Lalu arahkan ini sekali lagi ya. Interface-nya diarahkan ke lab 2 TKJ ya. Lab 2 Ether 3 lab 2 TKJ. Oke, lalu klik apply dan oke. Tambahkan satu lagi untuk wireless-nya. Nah, wireless LAN-nya tadi berapa IP-nya? Sini adalah 10.15.20.26.
Oke, kita copy saja boleh biar cepat. Copy yang dari sini ya. Ctrl C, kita pastikan di sini. Lalu arahkan ke sini. Sudah ini ya. Arahkan ke WLAN 1 hotspot. Nah, seperti itu. Lalu kita klik apply dan oke. Nah, di tab ini ketiga interface Ether 2, Ether 3 dan WLAN-nya sudah memiliki IP. Sekarang kita akan memasukkan IP address atau kita melakukan DHCP client agar Ether 1 mendapatkan IP address. Oke, sekarang saya mengambil kabel berwarna abu tadi yang berasal dari sumber internet. Nah, kabel yang warna abu, akan saya masukkan atau saya colokkan ke port 1 sebagai sumber internet yang ada di sini di port 1. Nah, perhatikan, saya masukkan kabel sumber internet ini ke port 1. Seperti ini. Oke, nah saya masukkan. Nah, begitu port satunya kita masukkan dengan kabel LAN dari sumber internet. Nah, kita bisa melihat indikatornya di Ether 1 itu sudah menyala. Nah, itu berarti dari sumber internet itu sudah terhubung ke router kita. Oke. Sekarang kita akan mulai. Kalau seperti ini kita reconnect lagi saja, tidak masalah. Oke. Nah, kita akan melakukan DHCP client untuk Ether 1. Nah, caranya kita masuk lagi ke menu IP ya. Klik di menu IP, lalu pilih DHCP client. Seperti ini. Ya. Saya buat seperti ini biar nanti bisa kita semua sama-sama bisa perhatikan. Nah, di menu DHCP client ini atau di Windows ini jendela DHCP client, di sini kita klik tanda add sini, klik add. Oke. Nah, di sini saya buat dua Windows seperti ini. Nah, di new DHCP client, arahkan interface-nya ini ya, arahkan ke Ether 1 internet. Seperti ini saya rubah ya. Dia arahkan ke Ether 1 internet. Oke. Lalu kedua ini yang UsePeer DNS dan UsePeer NTP dibiarkan tercentang seperti, biarkan saja, tidak perlu berubah. Lalu kalau setelah seperti ini selesai kita tentukan arah interface-nya, kita klik apply. Sebelum kita klik eksekusi, untuk kliknya kita perhatikan di sini. Sengaja saya tidak tutup ini agar sebentar bisa kita lihat statusnya yang di sini. Apakah dia bound atau masih searching atau stop. Oke. Nah, kita apply di sini. Oke. Nah, dia searching. Nah, sudah bound. Itu berarti Ether 1 dari router kita ini sudah mendapatkan IP dari sumber internet. Contohnya di sini IP-nya adalah 192.168.42.3 prefixnya 28. Nah, di sini di DHCP client ini sudah ada IP, di address list-nya sudah masuk secara otomatis di sini. Ya. Di atas ini sudah masuk secara otomatis dari Ether 1-nya. Oke. Nah, yang kalau sudah berarti di sini langsung kita klik OK. Iya, sudah selesai di sini. Jadi ada 4 interface yang akan kita gunakan nanti, semua sudah ada IP masing-masing. Oke, kita tutup saja sampai di sini. Langkah berikutnya, kita memasukkan atau mengkonfigurasi IP DNS. Ya, caranya kita masuk ke menu IP, lalu pilih DNS. Di DNS setting ini ya, secara default dynamic servernya adalah IP-nya 192.168.1.1, juga ada 8.8.8. Nah, di sini sudah ada, boleh ditambahkan atau saja
langsung saja dijalankan juga tidak masalah seperti ini. Tapi saya di sini saya contohkan, saya akan menambahkan, misalnya saya menambahkan satu buah IP DNS yang punya Google. Saya kasih masuk 8.8.4.4. Ini misalkan ya, seperti itu. Setelah itu kita checklist atau centang di allow remote request di sini ya. Sekali lagi kita centang allow remote request ya di Windows DNS setting ini. Lalu kita klik apply dan OK. Yes, selanjutnya setelah IP DNS, kita coba melihat IP daripada gateway IP gateway dari router ini. Kita masuk ke menu IP lagi, lalu arahkan ke routers seperti ini. Nah, kita akan melihat route listnya seperti ini. Di Windows route listnya sudah ada gateway-nya. Gateway-nya adalah 192.168.42.2 ini. Jadi di sini ada sudah reachable Ether 1 internet. Nah, artinya IP gateway-nya untuk Ether 1-nya sudah ada. Oke, sudah ditemukan. Bila misalnya kalau tidak ada, berarti kita masukkan secara manual atau statik ya. Oke, di sini kita boleh tutup. Nah, berikutnya sekarang kita akan memberikan akses internet kepada router ini. Jadi memberikan akses internet kepada router. Perhatikan yang tadi di HCP client itu router mendapatkan IP internet ya, belum ada aksesnya, baru IP addressnya. Sekarang kita akan memberikan izin kepada router agar bisa akses internet. Caranya kita masuk ke menu IP, lalu pilih firewall ya. Di sini firewall, kita masuk ke tab NAT, NAT, Network Address Translation ya. Lalu kita klik add di sini. Nah, kita arahkan ke tab general. Nah, di tab general change-nya SCRNAT, pastikan change-nya adalah SCRNAT seperti ini. Lalu out interface-nya kita di sini kita ganti ya, arahkan out interface-nya menuju ke Ether 1 internet seperti ini. Oke. Setelah dari tab general kita masuk ke tab action. Nah, seperti ini di tab action kita ganti mode action, mode ini dari accept ini kita ganti ke mode masquerade ya, masquerade. Oke, sudah seperti ini. Jika sudah, kita klik apply dan oke ya. Di sini sudah ada satu buah NAT sudah di sini. Nah, itu berarti router kita sudah mendapat akses internet ya, sudah bisa akses internet. Nah, kita boleh tutup di sini. Terus, nah, untuk langkah selanjutnya kita coba melakukan pengujian apakah benar router ini sudah bisa akses ke internet. Kita masuk ke new terminal ya. Lalu di sini kita tes pengujiannya dengan cara langsung kita ketikkan ping di sini. Lalu kita ping coba ke gateway-nya tadi adalah 192.168.1.1. Enter. Jalan ya. Oke, berarti routernya sudah dapat akses internet. Kita menghentikan ini ya, di ini terminalnya ini, new terminalnya, kita tinggal menekan di keyboard Ctrl C ya. Oke. Nah, sudah berhenti. Nah, berikutnya kita coba ping ke DNS yang Google atau ping ke Google. Ping 8.8.8.8 enter. Juga jalan ya, sukses. Nah, coba ping lagi ke langsung ke domain google.com. Ping ke google.com seperti ini. Oke, juga jalan atau sudah running
ya. Sudah oke. Nah, di pengujian sini sukses ya. Kita boleh tutup. Nah, langkah selanjutnya sekarang kita akan melakukan DHCP untuk Ether 3, yaitu dengan DHCP server, agar router ini memberi IP kepada klien ya. Router memberikan IP sekaligus memberikan akses internet kepada klien. Nah, caranya seperti ini. Kita masuk ke menu IP ya. Lalu klik DHCP server. Nah, di DHCP server, di Windows DHCP server ini kita arahkan ya, atau masuk ke DHCP setup. Nah, arahkan DHCP setup. Oke. Nah, di DHCP setup ini kita pertama-tama kita melakukan DHCP setup atau memberi akses internet dan memberikan IP kepada klien itu, yaitu klien yang ada di Lab 2 TKJ dan klien nanti yang dari wireless LAN-nya ya, WLAN 1. Nah, pertama-tama kita arahkan interface-nya ini, DHCP server interface, menuju ke ruang Ether 3 Lab 2 TKJ seperti ini. Kita klik ini, arah interface ke Lab 3 Ether 3 Lab 2 TKJ, lalu klik next. Oke. Klik next lagi. Sini kita next lagi. Oke. Nah, karena di sini terlalu banyak, saya cukup sampai, karena di sana komputer hanya sampai 4 saja. Ya. Saya kasih cukup 50. Nah, jadi address gift out-nya itu saya cukupkan dari start dari 192.168.20.2 dilanjutkan dengan 192.168.20.50, sedangkan 51 ke atas ya sampai dengan 254 itu nanti akan digunakan untuk perangkat-perangkat yang dihubungkan secara statik. Nanti kita akan masukkan IP-nya secara statik. Contoh misalnya perangkat access point atau PC yang lain lah juga boleh klien. Oke, dari sini kita klik next kalau sudah. DNS-nya ya sudah terbaca di sini ya, kita biarkan, lanjutkan saja. Jika belum ada ya kita masukkan IP DNS-nya yang tadi kita konfigurasi di IP DNS awal. Kalau sudah ada kita klik next seperti ini, next. Lifetime-nya tetap 10, kita next lagi dan oke, sukses. Nah, ini dari DHCP, kita lakukan DHCP setup di Ether 3 yang menuju ke Lab 2 TKJ. Kita tambahkan lagi satu DHCP setup lagi yang arahnya ke WLAN 1 tadi. Nah, kita arahkan ini DHCP servernya, arahkan WLAN 1 hotspot. Nah, kita klik next lagi, next, oke, next lagi. Ini dibiarkan saja ada skip outnya karena privacy-nya 26. Kita next saja, oke, next lagi. DNS-nya sama, IP-nya, dan servernya, next lagi. Lifetime-nya next lagi, successful, oke, sudah jalan. Nah, oke, dari sini untuk dua interface dari Ether 3 dan WLAN kita sudah melakukan setup DHCP servernya. Kita tidak melakukan setup DHCP ke Ether 2. Kenapa? Karena Ether 2 sesuai topologi di sini, Ether 2 ini arahnya ke ruang server. Ya, jadi di sini di ruang server itu diharapkan nanti kita memberikan IP secara statik atau di sini. Jadi klien yang ada di ruang server, baik itu klien Dapodi, klien Airaport, klien ini database ya, server database itu nanti mereka akan menginputkan IP-nya secara manual seperti yang ada di sini.
yang sudah tertera di sini. Jadi nanti IP klien 1 server Dapodik itu IP-nya gini segini-gini. DNS, subnet mask, gateway, DNS dan seterusnya sampai ke server database. Oke. Nah, seperti itu. Jadi di Ether 2 kita tidak perlu melakukan setup DHCP. Oke. Dari sini kita boleh tutup dan sekarang ya kita lakukan pengujian. Nah, kita akan melakukan pengujian router kita. Ya, kita lakukan pengujian router kita dari Ether 3 yang menuju ke Lab 2 TKJ. Nah, kita hubungkan kabel LAN kita, ya. Saya kasih yang berwarna biru tadi. Kabel LAN warna biru ini terhubung ke port Ether 3 yang menuju ke ruang server. Disimulasikan di sini, ya. Nanti di ruang server kan ada satu switch. Kali ini saya tidak menggunakan switch, tetapi saya langsung menuju ke PC atau laptop yang sekarang saya gunakan untuk konfigurasi. Jadi laptop atau komputer yang saya gunakan sekarang ini nanti akan menjadi salah satu klien yang ada di Lab 2 TKJ. Ya, seperti itu. Jadi saya sekarang kabel biru yang ini sekarang terhubung ke Ether 3 menuju Lab 2 TKJ. Nah, oke, begitu kita perhatikan di sini. Di sini sudah langsung ada akses internet. Artinya router kita ya sudah terhubung ya atau sudah sukses ya mengirimkan paket IP dan akses internet ke Ether ke klien yang ada di Lab 2 TKJ. Oke. Di sini boleh kita melakukan pengujian. Ya. Kita bisa cek juga IP-nya berapa di sini. Nah. Kita coba lihat IP yang dapat berapa IP yang ada di Lab 2 TKJ klien ini. Nah, kita klik di sini, lalu klik detail. Oke. Nah, ini IP-nya adalah 20.50 kliennya. Jadi PC atau laptop yang saya gunakan saat ini itu mendapat IP-nya adalah 192.168.20.50. Oke. Ya. Jadi sudah lihat sini ada gateway-nya, sudah ada IP DNS-nya. Nah, oke. Nah, itu berarti bahwa klien yang berada di Lab 2 TKJ itu berarti dia sudah bisa mendapatkan akses internet. Kita boleh coba di sini langsung dari browser atau kita coba melalui command prompt. Kita masuk sini, kita klik di command prompt ya. Di sini kita klik ketik run, lalu enter, masukkan ke CMD, klik OK lagi, enter lagi. Nah, di sini kita langsung boleh ketik ping ya. Kita langsung boleh ketik ping. Nah, di sini kita ping lagi, langsung ping google.com. Harus ada reply. Kalau reply berarti jalan dia. Ya, sudah reply. Nah, kalau seperti ini berarti sukses klien yang dari yang ada di Lab 2 TKJ itu sudah bisa akses internet seperti ini. Oke, kita tutup saja. Nah, sekarang kita coba dengan browsernya. Nah, seperti ini. Oke, saya coba jalankan YouTube-nya. Saya misalkan saja seperti ini misalnya. Ya, apakah sudah? Kita sambil nunggu. Inbus, Nah, oke. suplemen daya tahan Nah, tubuh sudah. dengan penjualan Ini nomor sudah 1 di berhasil di sini. Indonesia. Formulanya Ya. sinergis, bantu jaga Dan daya tahan tubuh keluargaku. klien yang berada di Lab 2 TKJ ya, yang dari Ether 3
itu sudah sukses di sini. Nah, sudah bisa ada akses internetnya. Oke, di sini juga boleh. Misalnya kita ketik apa? Di sini Halo guys, welcome back to Indihome Mas paket. Education Channel, Oke, pusatnya sudah tips-tips jalan juga. tentang pendidikan. Oke. Nah teman-teman, kali ini kita akan Oke. berikan tips. Kita tutup. Sekarang sudah sukses. Nah, jadi di Ether 3 itu semua Ether 3 sampai ke klien sudah selesai, sudah sukses kita konfigurasinya router ini. Sekarang kita coba untuk Ether yang keluaran dari Ether 2 yang menuju ke ruang server. Nah, saya akan gunakan ya, disimulasikan menggunakan kabel yang tadi yang saya tunjukkan di awal, yaitu menggunakan kabel warna hitam. Nah, kabel warna hitam ini saya hubungkan ke port 2 atau Ether 2 seperti ini. Nah, satunya seperti ini. Oke. Nah, lalu ujungnya satu kita hubungkan lagi ke PC atau laptop tadi yang saya gunakan untuk konfigurasi. Ya, saya hubungkan. Nah, oke, ini kan disimulasikan saja. Ya, kita mempercepat. Seandainya ada switch ya, kita tinggal hubungkan saja menggunakan switch. Nah, sambil menunggu di sini, sekarang kita uji coba dari Ether 2-nya ya, yang menuju ke ruang server di sini. Karena Ether 2 tadi kita tidak melakukan setup DHCP ya. Itu berarti klien atau salah satu server yang ada di lab di ruang server itu wajib memasukkan IP secara manual, alias routernya memberikan mode IP-nya IP statik di Ether 2-nya. Nah, caranya supaya bisa terkoneksi ya, kita masuk lagi ke di sini pengaturan. Kita masuk di sini di pengaturan. Saya ulangi biar tidak bingung. Kita sini langsung boleh lewat sini. Kita klik kanan di indikator networknya ini, Open Network and Sharing Center, lalu klik di Change Adapter Setting. Nah, kita pilih ke Local Area Connection, klik kanan, pilih Properties. Oke. Nah, lalu di sini kita pilih protokol TCP4. Double klik sini. Ya. Double klik. Nah, kita rubah di sini ya. Yang tadi di centangnya di uptime, kita cek centang di bawah, yang kedua di bawah, jadi use the following IP address. Kita klik ini. Nah, selanjutnya kita akan masukkan IP-nya seperti yang di sini yang sudah dibuatkan tadi. Nah, sekarang saya akan jadikan PC atau laptop saya ini sebagai klien 1, yaitu server Dapodik. IP-nya adalah 172.16.2.2. Oke. Dengan subnet masknya ini 255.255.248. Gateway-nya adalah 172.16.2.1. Oke. Saya masukkan di sini IP-nya. Ini IP kliennya. PC atau laptop kita ini sudah jadi klien. Jadi kita masukkan IP-nya ada 172.16 ya, titik 2.2. Kemudian subnet masknya adalah 255.255.248. Nah, gateway-nya berapa tadi? Gateway-nya adalah 172.16.2.1. Ya, kita lihat kembali ya. Ya, gateway-nya titik benar ya. Gateway-nya ada 172.16.2.1. Lalu di bawah DNS-nya kita masuk IP DNS-nya. Untuk klien juga dimasuk wajib, yaitu 192 tadi titik 168 titik 1 titik 1. Lalu
alternatif DNS-nya adalah tadi 8, kita pakai IP DNS-nya Google .8.8.8. Lalu klik OK. Nah, begitu kita klik OK nanti perhatikan yang indikator sini. Apakah dia terhubung? Sudah ada akses internet? Nah, nanti sebentar kita buktikan. Kita klik OK. Lalu OK lagi. Oke, nanti kita akan mengecek sini di atas juga mulai running, di atas mengecek di sini sudah mulai. Nah, perhatikan di sini sudah ada internet akses. Nah, itulah caranya kalau kalau IP address yang pada klien yang ada di ruang server tadi kita memasukkan secara manual karena modenya yang dari Ether 2 itu modenya IP-nya statik. Seperti itu. Nah, di sini kita sudah bisa lakukan pengujian. Boleh tutup saja ini. Nah, kita juga bisa melakukan pengujian seperti yang tadi, ya. Kita masuk melalui CMD, ya. Saya lebih singkatnya Ctrl WinR di sini langsung. Saya langsung klik tekan WinR, kemudian CMD, klik enter, lalu saya ping lagi, ya, langsung ke google.com, enter. Oke, reply juga, artinya sekarang server Dapodik jadi, ya, yang keluaran dari port 2 atau Ether 2, ya, sebagai klien, servernya Dapodik itu sebagai klien di port di Ether 2 itu sudah sukses juga. Nah, lakukan hal yang sama juga nanti untuk server ini, untuk server Erapor maupun server database. Jadi manual cara masukkan IP di kliennya seperti itu. Oke. Nah, itu tadi caranya, ya. Di tahap ini kita sudah berhasil membuat router ini menghubungkan 3 buah jaringan, ya. Jadi ada sumber internet, ada Ether 2 ke ruang server, dan ada Ether 3 yang menuju ke lab 2 TKJ. Langkah selanjutnya sekarang kita akan mengkonfigurasikan untuk yang WLAN-nya, interface-nya yang WLAN-nya. Kita mau mengaktifkan wireless-nya. Ya. Kita connect lagi di sini, ya. Jika tadi terputus, kita connect kembali, kita menggunakan MAC address lagi. Oke. Nah, di tab ini kita akan mulai mengkonfigurasi wireless-nya, ya. Kita kembali masuk ke menu interface, ya. Sekarang kita aktifkan terlebih dahulu interface WLAN-nya. Caranya cukup mudah. Kita tinggal klik di WLAN ini, WLAN 1 hotspot, lalu kita aktifkan atau enable di sini. Klik enable. Oke. Nah, yang di sini berarti wireless-nya sudah aktif. Kalau sudah berwarna biru, berubah warna dia ini. Nah, sekarang kita akan konfigurasi wireless-nya. Mulai konfigurasi wireless-nya. Caranya kita masih tetap di menu interface, double klik di WLAN-nya, ya, wireless 1 hotspot ini double klik seperti ini. Ya, kita mau tetap masuk ke tab wireless, ya, tab wireless. Kita ganti mode ini, mode statik menuju ke mode AP bridge. Nah, ya, ganti modenya menjadi AP bridge. Lalu yang berikut yang band, kemudian channel wide dan frekuensi dibiarkan defaultnya itu. Kita cukup menggantikan yang ini, SSID-nya. Nah, contoh saya akan kasih nama SSID-nya adalah AP TKJ, access point TKJ, karena berada di sekitar lab TKJ, ya. Nah, sini AP TKJ. Oke, dari sini kita langsung apply dan oke. Oke.
Sip. Nah, wirelessnya sudah ada. Berikutnya kita memberikan security atau password untuk wireless tadi, SSID tadi yang kita sudah berikan APTKJ. Caranya kita cukup kita masuk ke menu wireless, ya. Kita boleh tutup saja ini, ya. Masuk ke menu wireless, yaitu kita sekarang akan memberikan security atau password ke kita punya access point tadi, APTKJ itu kita kasih password. Nah, biar kalau ada perangkat yang mau masuk, mau connect ke APTKJ, harus memasukkan password. Nah, caranya kita suruh masuk ke sini di jendela wireless tabel, kita masuk ke security sini, ya. Kita masuk ke security profile. Di security profile, ya, kita langsung saja di sini biar cepat, kita klik double klik di default ini, ya. Nanti kita akan ganti ke sini, kita klik default, ya. Double klik default. Nah, di default ini, di general ini, ya, name default ini kita tetap saja biarkan default. Modenya yang kita ganti yaitu dari non menjadi dynamic key. Oke. Lalu kita centang di WPA PSK seperti ini dan WPA2 PSK seperti itu. Setelah itu kita masukkan passwordnya. Contoh di sini biar mudah, 1 2 3 4 5 6 7 8. Confirm, ya. Sekarang kita masukkan yang kedua, password yang sama, ya. 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, sekarang ini passwordnya terhidden, ya, tidak terlihat, hanya ada tanda bintang saja. Kita bisa melihat benar tidak tadi yang passwordnya 1 sampai 8. Ya, mudah saja, kita tinggal klik di sini di bagian ini, klik setting, lalu hide ini, itu centangnya kita hilangkan. Nah, akan muncul ini. Oke. Jadi passwordnya terlihat di sini. Lalu kalau sudah, kita langsung klik apply dan oke. Sip. Nah, oke. Nah, di sini di tahap ini wireless kita, ya, wireless yang dari MikroTik kita ini sudah aktif ini. Nah, kita coba bisa lihatkan sendiri. Nama AP-nya tadi adalah APTKJ. Kita coba lihat di laptop ini, PC kita ini. Nah, kita lihat sudah ada, ya, ini APTKJ. Kalau kita connect pasti diminta password ini. Kita coba klik connect di sini, connect. Nah, oke. Dia minta password seperti ini. Berarti tinggal masukkan 1 2 3 5 6 7 8. Oke. Itu. Nah, oke, dia sudah terkoneksi di sini. Nah, public. Oke, sudah jalan di sini, ya. Nah, itu wirelessnya. Oke. Sekarang kita juga bisa melakukan pengujian di sini, ya, untuk wirelessnya. Ya, kita bisa langsung lakukan pengujian di sini, ya. Bisa langsung lewat CMD juga bisa, ya. Kita coba lagi lewat CMD saja. Saya masukkan R, CMD, enter, lalu ketikkan ping di sini, google.com. Ya, reply juga. Oke, berarti sudah sukses, ya. Jadi jaringan yang LAN yang menggunakan kabel maupun yang wireless yang tanpa kabel tadi itu sudah sukses kita lakukan konfigurasi pada router RB951 yang barusan kita buat tadi, ya. Oke, sekarang kita coba internetnya, ya. Saya kasih internet misalnya di sini, ya. Saya kasih sini.
info SBK Mandalika ya, seperti ini. Iya, wah ini sudah ada hujan deras bikin race World Superbike Mandalika. Nah, ini sudah jalan. Cukup lancar ya. Seperti ini. Kita coba jalankan YouTube-nya. Nah, kita coba menjalankan YouTube-nya. Bagaimana dengan YouTube-nya lancar? Wah, lumayan lancar ya, cepat juga. Oke. Seperti itu. Jumpa lagi Jaga Tribun TV. Ya, sampai ikutan tahap ini video call, sudah webinar Pak. Sampai tahap ini konfigurasi router RB951 untuk 2 buah jaringan LAN, kemudian ditambah dengan satu wireless menuju satu sumber internet sudah sukses ya, sudah sukses. Kita coba lakukan ini ya, saya coba lakukan test speed dulu. Ini coba speed test. Nah, kita coba speed test. Speed test jaringan kita. Kita klik mulai. Bagaimana? Wah. Berapa kita bisa lihat speed testnya. Wah, pingnya masih besar. Wah. Unduhnya lumayan besar nih. Ya, 19 mega. Ya, 19 mega nih unduhnya. Ya. Ini jadi kecepatan internetnya lumayan besar. Bagus. Lalu unduhnya sekitar 3 lebih ya, 3 sampai 4. Memang kecil ya kalau IndiHome. Oh ya, lumayan ya. Ini kencang nih. Jadi lihat speed, kita sudah melakukan speed test. Jadi hasilnya adalah downloadnya atau unduhnya 19,5 mega, kemudian unggahnya 3, mendekati 4 mega. Nah, oke. Sampai di sini ke cara mengkonfigurasi router MikroTik RB951 sudah sukses kita lakukan. Sekiranya ada saran kritik yang membangun, mohon ditulis di kolom komentar. Terima kasih, semoga video kali ini bermanfaat bagi teman-teman, apalagi untuk anak-anak sekalian yang belajar di jaringan komputer. Sekian dari saya. Sekali lagi jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nyalakan juga lonceng notifikasinya. Sekian dan terima kasih.